Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Saraswati, saya mahasiswa Universitas Hatan Negara Indonesia. Saya dari semester 6 Fakultas Teknik jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perencanaan sistem informasi dalam proses pengembangan sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sinergi antara data, mesin pengolah data yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi, dan jaringan, dan manusia untuk menghasilkan informasi. Jadi, sistem informasi bukan hanya aplikasi perangkat lunak. Sistem informasi ada pada hampir setiap perusahaan dan instansi untuk mendukung kegiatan bisnis mereka sehari-hari. Biasanya, porsi pengerjaan pengembangan sistem informasi diserahkan kepada orang-orang yang bekerja di bidang teknologi informasi. Dalam membangun suatu sistem informasi, dalam hal ini mengacu kepada pengertian aplikasi perangkat lunak. Digunakan metode siklus hidup dan pengembangan sistem, System Development Life Cycle atau disebut SDLC. SDLC terdiri dari sejumlah tahapan yang dilaksanakan secara berurutan. Dan untuk secara umum, tahapan dari SDLC adalah perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, dan penggunaan. Namun, pada prakteknya, hal ini tidaklah selalu mulus untuk dilaksanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan sistem informasi, terutama adalah pada faktor manusia yang terlibat. Dari pihak pengembangan, kurangnya keahlian dan pengalaman bisa menyebabkan kesalahan dalam satu tahapan sehingga menyebabkan siklus ini harus dari tahapan yang salah. Bisa terjadi bahwa siklus ini dilakukan sampai berulang-ulang. Dari pihak pengguna, idealnya perlu bersama-sama dengan pihak pengembang untuk memahami sistem informasi mulai dari awal siklus hidup pengembangan sistem. Apabila perlu dilakukan revisi dan pengulangan tahap siklus hidup pengembangan sistem. Untuk pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Dan tim pengembangan sistem tentunya harus didukung oleh personal yang kompeten di bidangnya. Suatu tim biasanya terdiri dari manajer analis sistem, ketua analis sistem senior, analis sistem junior, pemrograman aplikasi senior, pemrograman aplikasi junior. Jumlah personil tim di atas diperlukan apabila sistem akan dikembangkan cukup besar. Apabila sistem yang akan dikembangkan kecil, maka personilnya dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Perlunya pengembangan sistem lama yang perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal, yaitu adanya permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Untuk meraih kesempatan dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan dan peluang-peluang pasar. Sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Indikator diperlukannya pengembangan sistem.
itu ada banyak banget, ada keluhan pelanggan, pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, tanggung jawab yang tidak jelas, waktu kerja yang berlebihan, ketidakberesan kas, produktivitas tenaga kerja yang rendah, banyaknya pekerja yang menganggur, kegiatan yang tumpang tindih, dan masih banyak yang lainnya. Dengan adanya sistem baru diharapkan terjadi peningkatan dalam hal-hal tersebut, yaitu kinerja yang dapat diukur dari throughput dan respon time, kualitas informasi yang disajikan, keuntungan, penurunan biaya berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan, controlling, efisiensi, dan pelayanan. Prinsip pengembangan sistem. Prinsip-prinsip pengembangan sistem adalah sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar, yaitu maka setiap investasi modal harus mempertimbangkan dua hal sebagai berikut, yaitu semua alternatif yang ada harus diinvestigasikan. Yang kedua, investasi yang terbaik harus bernilai. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik, tahapan kerja, dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. Jangan takut membatalkan proyek. Dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem informasi saat ini terbagi atas 6 fase, yaitu yang pertama perencanaan sistem, yang kedua analisis sistem, yang ketiga perancangan sistem secara umum atau konseptual, yang keempat evaluasi dan seleksi sistem, yang kelima perancangan sistem secara detail, yang keenam pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem, dan selebihnya pemeliharaan dan keperawatan sistem. Untuk pendekatan pengembangan sistem, terdapat beberapa pendekatan untuk pengembangan sistem, yaitu pendekatan klasik, pendekatan terstruktur, pendekatan dari bawah ke atas, pendekatan dari atas ke bawah. Untuk metodologi pengembangan sistem, pengembangan sistem ini adalah metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan, dan postulat-postulat atau dalil yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Alat dan teknik pengembangan sistem informasi. Alat-alat pengembangan sistem yang berbentuk grafik diantaranya adalah hipodiagram, data flow diagram, structure chart, set diagram, Warnier or diagram, Jackson diagram, dan yang terakhir itu ada penyebab kegagalan pengembangan sistem, yaitu kurangnya penyesuaian pengembangan sistem, kelalaian penetapan kebutuhan pemakaian dan melibatkan pemakaian, kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan, pengguna teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan, dan pemasangan teknologi yang tidak sesuai, pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara, implementasi yang dilaksanakan kurang baik. Ya, sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.